Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2020. Hari ini pada tanggal 24 November 2020 akan melakukan praktik pembelajaran secara daring di SMK Muhammadiyah Kartasura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mbak Firlanda memimpin doa hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Amin. Selanjutnya, Bu Anissa akan mengabsen dulu. Mbak Solidah, Hadir, Bu. Firlanda, Hadir, Bu. Juan, Ya, Bu, hadir, Bu. Mbak Ika. Hadir, Bu. Baik, semoga kita selalu sehat, dilindungi sama Allah, supaya pelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, bermanfaat untuk kita semua ya. Belum memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada yang masih ingat kita pertemuan minggu lalu membahas apa? Ada yang masih ingat? Coba sebutkan. Serat selulosa, Ya, Bu. ada yang tahu serat selulosa itu apa? Serat selulosa adalah serat yang berasal dari Iya, tumbuhan, betul Bu. ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang serat selulosa, yaitu serat yang berasal dari tumbuhan, berasal dari alam, sumber alam seperti serat goni, serat kapas, kita dapatkan dari buah kapas, kemudian serat kapuk, dan sisal. Begitu ya. Untuk kegiatan pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan tema yang baru. Yang kemarin kita sudah membahas tentang serat alam, kali ini kita akan membahas serat tumbuhan dan bagaimana cara menyajikan hasil serat buatan. Begitu ya. Bu Anissa akan mempresentasikan PowerPoint. Silahkan kalian mencermati. Untuk pertemuan pada pagi hari ini kita membahas tentang bagaimana menyajikan hasil pemeriksaan serat buatan dengan uji bakar. Nah, kita akan mempelajarinya bagaimana kita nanti dapat menyajikan hasil serat buatan ini dengan uji bakar. Seperti itu ya. Selanjutnya, kompetensi dasar. Kompetensi dasar kita menyajikan hasil pemeriksaan serat buatan, kemudian tujuan pembelajaran, siswa mampu melakukan praktik menguji serat tekstil dengan uji bakar dengan benar. Setelah itu, mempraktikkan uji bakar seperti tekstil, siswa menyajikan hasil laporan evaluasi serat tekstil berdasar golongan-golongannya. Sebelum melanjutkan materi hari ini, Bu Anissa mau bertanya, alat apa saja yang terdapat pada gambar? Coba sebutkan. Iya, betul ya. Itu perca. Kemudian apa fungsi alat tersebut? Ada yang tahu nggak?
belum paham ya, nanti kita bahas satu persatu untuk apa saja alat dan bahan tersebut. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan membahas serat tekstil. Apa itu serat tekstil? Serat kain tekstil merupakan salah satu bahan yang penting dalam pembuatan kain tekstil. Bahan yang pertama kali digunakan dalam proses pembuatan kain yaitu serat. Serat diolah menjadi benang, kemudian benang diolah menjadi kain. Seperti itu ya, serat tekstil itu merupakan komponen dasar dari benang, kemudian benang diolah menjadi kain ya. Itu yang dinamakan serat. Kemudian serat buatan. Apa serat buatan? Serat buatan yaitu serat yang molekulnya disusun secara sengaja oleh manusia. Sifat umum dari serat buatan ini yaitu kuat dan tahan gesekan. Beda dengan serat alam ya, serat buatan ini lebih cenderung kuat dibanding jenis serat buatan itu apa saja? Ada serat rayon, serat asetat, serat akrilik, serat nilon, serat poliester, kemudian serat nitril, kemudian serat buatan, yaitu serat saran. Berikut ini adalah gambar setelah kalian presentasi, kalian mendapatkan hasil uji bakat tersebut, silahkan kalian mencermati lembar LKPD-nya. Lembar LKPD kalian diharapkan dapat menyusun laporan sesuai dengan hasil uji bakar kalian tersebut. Silahkan kerjakan laporan tersebut dengan rapi, dengan baik, dengan benar. Gimana caranya kalian menyusun laporan tersebut sesuai dengan kriteria yang Bu Anissa kasih. Kerangka laporan sudah ada di LKPD, silahkan kalian susun, kerjakan dengan rapi dan menarik, seperti itu ya. Ini contoh gambar serat buatan, yaitu ada serat rayon, serat nilon, serat poliester. Serat buatan ini biasanya lebih cenderung. Untuk selanjutnya kita membahas cara-cara identifikasi serat tekstil. Cara identifikasi serat tekstil ini ada dua ya. Yang pertama menguji subjektif, yaitu menggunakan panca indera. Dengan cara dipegang, dirasakan, dan dilihat. Uji panca indera ini bisa menggunakan uji pembakaran seperti karakteristik abu. Kita nanti dapat mengetahui bagaimana karakteristik abu ini, kemudian bagaimana bau dari pembakaran dan proses terbakar. Kita mengamati bagaimana proses terbakarnya serat tekstil ini ya. Kemudian yang kedua ini merupakan uji teknis atau uji laboratoris. Uji teknis ini ada beberapa, seperti uji mikroskopis, itu menggunakan alat mikroskop, di mana kita bisa mencermati kelantang benang bentuk penampang serat. Seperti apa nanti susunan di dalam bahan tekstil tersebut. Kemudian uji pewarnaan, yaitu fiber identification stain. Kemudian uji pelarutan, sifat kelarutan pada zat kimia. Oke, selanjutnya. Nah, hari ini kita akan mempraktekkan uji bakar. Seperti itu ya, jadi kalian pahami materi Bu Anissa, kalian cermati supaya nanti kalian dapat mempraktekkan secara mandiri di rumah. Seperti itu. Cara identifikasi serat dengan uji bakar. Yang pertama, menguji identifikasi serat tekstil yang tertua yang dapat dilakukan di laboratorium tekstil dengan maksud tujuan yaitu mengidentifikasi serat tekstil melalui uji bakar. Jadi uji bakar ini uji tekstil yang paling tua. Kita dapat menguji serat tekstil secara mandiri, secara manual di rumah, karena
alatnya yang sederhana dapat kita cari di lingkungan kita, tidak perlu menggunakan alat-alat khusus seperti itu ya. Kemudian mengetahui macam-macam serat tekstil berdasarkan identifikasi serat tekstil dengan pembakaran. Nah, kita nanti mengetahui macam-macam serat tekstil itu dapat kita ketahui dengan cara uji bakar ini. Nanti kita bau abunya, seperti apa abu dalam pembakarannya, kemudian menganalisa serat tekstil berdasar uji pembakaran. Kita dapat menganalisa seperti apa nanti dari karakter uji bakar itu kita dapat menganalisa, kita dapat menyimpulkan seperti apa serat tekstil yang kita uji bakar tersebut, seperti itu ya. Kemudian apa sih uji pembakaran? Kita mau menguji tapi kita tidak tahu apa itu uji bakar. Uji bakar ini adalah salah satu alternatif untuk pemeriksaan asal serat bahan tekstil, seperti itu ya. Kemudian pada uji pembakaran ini menganalisa serat yang terbakar harus seteliti mungkin. Jadi kita saat uji pembakaran harus kita cermati, kita analisa, kita simpulkan betul-betul bagaimana cara pembakarannya, bagaimana baunya, bagaimana karakteristiknya, kita analisa sehingga nanti kita tidak salah dalam menyimpulkan serat apa yang kita uji tadi, serat apa yang kita uji bakar tersebut. Jadi tidak akan salah dalam menyimpulkan hasil uji bakar tersebut. Kemudian selanjutnya cara mengidentifikasi kain. Kita dapat melakukan mengidentifikasi yaitu dengan cara satu, yaitu cara yang pertama kita cabut benang kain perca itu ambil helai-helainya ya, ambil serabut apa ya namanya, serat-serat, kita ambil serat dari kain percanya, kemudian kita pegang menggunakan pinset. Nah, pinset ini digunakan untuk memegang serat-serat tadi. Selain itu, selain dengan mencabut serat dari perca, kita juga bisa menggunakan bahannya langsung, tidak perlu menggunakan seratnya. Kemudian kita dekatkan dengan api, amati rambat api. Jadi kalian pegang menggunakan pinset, kemudian dekatkan dengan api, kalian amati rambat api. Rambat apinya seperti apa? Cepat atau lambat atau langsung padam, seperti itu. Kemudian bau asap pembakaran. Nah, setelah kalian bakar, kalian cium baunya, pembakarannya seperti apa? Seperti bau asam atau seperti bau zat kimia atau bau apa itu rambut terbakar, seperti itu ya. Kalian cermati sendiri. Kemudian yang selanjutnya caranya amati sisa abu pada pembakaran. Setelah kalian bau asap pembakaran tadi, kalian amati bagaimana sisa abunya, apakah gelap, ataukah abu-abu, ataukah putih, ataukah hitam, apa itu ya, hitam keras, seperti itu. Kemudian segera padamkan api jika proses pembakaran dirasa sudah cukup. Jadi kalau sudah melalui tahap-tahapan tadi, kalian sudah menganalisa, sudah mendapatkan kesimpulan hasil dari uji bakar, silahkan kalian segera padamkan api, jangan malah pada main api, seperti itu ya. Kemudian adapun alat dan bahan, ya,
dari uji pembakaran ini kita nanti siapkan bahan yaitu dari kain percanya dulu, kain perca, kemudian alatnya ambil pinset, perca, korek api, lilin, itu ya. Gunting, alat tulis, silahkan kalian siapkan semua. Kemudian, nah ini dari uji pembakaran tadi ada identifikasi cara pembakarannya. Kalian tidak hanya menyimpulkan sendiri, tapi ada tabel-tabel khusus yang harus kalian cermati. Seperti apa uji bakar kalian tadi ya. Seperti ini, rayon. Rayon itu kriterianya seperti apa? Nah, saat didekatkan nyala api, seratnya itu tidak dapat menyusut. Kemudian dalam nyala itu terbakar dengan cepat. Kemudian keluar nyala apinya seperti apa? Oh, serat rayon itu membara. Kemudian kriteria abu serat rayon itu seperti apa? Seperti bau kayu terbakar. Nah, sifat abunya sedikit abu. Nah, jadi nanti kalian saat uji bakar silahkan mengamati kriteria dalam tabel tersebut supaya tidak hasilnya tidak salah. Jangan sampai salah menganalisa. Kemudian ada serat buatan asetat. Ini dekat nyalanya melebur, dalam nyalanya terbakar dan meleleh. Kemudian keluar nyalanya terus terbakar dan meleleh. Baunya seperti bau cuka, berarti kecut gitu ya. Baunya seperti berbau cuka. Sifat abunya sedikit abu. Jadi ada serat buatan itu yang abunya hitam bulatan seperti akrilik ini. Akrilik ini meninggalkan bulatan hitam keras. Kemudian ada nilon, nitril, polyester. Seperti itu, silahkan nanti saat kalian mempraktekkan, kalian mencermati tabel berikut ini. Nah, pada pagi hari ini, silahkan kalian mencermati video yang Bu Anissa tampilkan. Kalian mencermati bagaimana mempraktikkan cara uji bakar serat tekstil ini supaya kalian dapat memahami bagaimana uji serat bakar. Kalian dapat mengerti langsung bagaimana cara pengerjaannya seperti itu. Ini ya, silahkan kalian mengamati video tersebut. Selamat menyaksikan. Halo semuanya. Di mana lebih spesifik lagi kita akan membahas mengenai pemeriksaan serat tekstil dengan uji pembakaran. Penelitian bahan tekstil bertujuan untuk mengetahui asal serat bahan tekstil. Untuk mengetahui asal bahan tekstil dapat dilakukan dengan berbagai cara, dari mulai yang sederhana sampai dengan yang sangat detail, yaitu melalui uji laboratorium. Nah, pemeriksaan asal bahan tekstil yang sederhana salah satunya dapat dilakukan dengan uji pembakaran. Uji pembakaran adalah salah satu alternatif untuk pemeriksaan asal serat bahan tekstil. Hal ini dilakukan bila pemeriksaan asal serat dengan cara yang lain belum dapat diketahui secara pasti. Uji pembakaran ini dapat dilakukan dengan cara mencabut benang dari bahan, kemudian dipegang dengan pinset dan dibakar, atau bisa juga dengan membakar perca bahan tekstil. Proses uji pembakaran, kita langsung saja. Yang pertama, kita gunting terlebih dahulu sampel kain menjadi ukuran yang lebih kecil. Jadi ukurannya kurang lebih 2 cm dikali 8 cm ya. Lalu dengan korek api. Ya, lalu kita ambil sampel kain yang pertama.
Jadi sebelumnya terdapat 4 hal yang harus diamati selama proses pembakaran. Jadi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana reaksi dari kain ketika di dekat api, ya, apakah dia menggulung atau dia mulai terbakar. Kemudian bagaimana reaksi kain ketika di dalam api, apakah terbakar dengan cepat, meleleh, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana reaksi kain ketika keluar dari api, ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana sifat abu yang ditinggalkan, apakah dia berbau seperti kertas terbakar atau mungkin dia mengeras dan lain. Dulu ketika dekat dengan api, ya, jadi kain terbakar, ya. Di dalam api kain terbakar dengan cepat dan keluar dari api masih terbakar. Lalu kita coba tiup. Ya, jadi seperti ini. Ketika api padam masih menguning dan baunya seperti kertas yang terbakar. Jadi abunya berbentuk seperti abu halus, ya. Jadi seperti abu dari kertas yang terbakar. Nah, ini sudah kita dekatkan dengan api, ya. Kain sudah menyusut dan melebur, ya. Kemudian ketika di dalam api dia terbakar dan juga meleleh, ya. Dan ketika keluar dari api masih terbakar namun api mulai mengecil, ya. Nah, ketika api sudah padam seperti ini wujudnya, ya, menghitam dan juga mengeras, ya. Dan baunya seperti zat kimia, ya. Ya, seperti ini. Dia menggulung dan juga mengeras. Dengan api kain terbakar dan tidak menggulung. Kemudian di dalam api kain terbakar dengan cepat dan keluar dari api masih terbakar. Kemudian ketika padam masih menguning, bau seperti kertas terbakar dan berbentuk seperti abu kertas yang terbakar. Nah, untuk sampel kain yang kedua, ketika dekat dengan api, kain sudah melebur dan menyusut, dan di dalam api kain terbakar dengan cepat dan meleleh. Lalu ketika keluar dari api masih terbakar namun perlahan mulai padam, dan ketika api padam baunya seperti zat kimia, kemudian abu menghitam, mengeras, dan juga menggulung. Ya, itu dia tadi demonstrasi dari pemeriksaan bahan tekstil dengan uji pembakaran. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi Anda semua yang menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia ya. Sekian dari kami. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kalian mempelajari materi Bu Anissa hari ini, kalian sudah melihat video yang Bu Anissa putar hari ini, kalian hari ini bisa langsung mengerjakan secara berkelompok. Oke, setelah Bu Anissa bagikan video dan PowerPoint, silahkan kalian mengerjakan lembar peserta didik ya, LKPD Bu Anissa kirim lewat WA Group, silahkan kalian mengerjakan. Kalian sudah tahu ya kelompoknya ya. Nah, kemudian kalian sudah menyiapkan alat dan bahannya ya. Ya, yang Bu Anissa kasih tahu minggu lalu kalian harus menyiapkan pada pagi hari ini, silahkan kalian mengerjakan LKPD tersebut. Selamat mengerjakan.
Oke, setelah mengerjakan lembar LKPD, Bu Anissa mempersilahkan. Ada yang mau presentasi terlebih dahulu? Silahkan presentasi. Siapa ini? Mbak siapa? Ya, silahkan Mbak Juan presentasikan hasil kerja kelompoknya. Dari hasil uji bakar yang pertama, 1. Bau pembakaran seperti rebusan buncis. 2. Sisa abu sedikit, nyala api merambat. Kesimpulan, serat buatan polyester. Ya, betul ya. Ada yang mau menanggapi kelompok lain? Tidak ya, mari kita beri tepuk tangan. Betul ya, kelompoknya Mbak Juan ya. Selanjutnya, ada yang mau presentasi? Ini siapa? Oh ya, silakan Mbak Ika presentasikan kelompok hasil kelompoknya. Dari hasil uji bakar yang pertama, Ya, bau pembakaran seperti bau asam, sisa abu sedikit, ya, nyala api merambat. Kesimpulan, ya. serat buatan polyester. Polyester itu betul nggak sedikit? Ada yang tahu? Coba. Belum tepat ya, Mbak Ika. Polyester itu sisa abunya keras hitam, seperti itu ya. Oke, terima kasih semua untuk presentasinya. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu terima kasih untuk presentasi hari ini. Untuk selanjutnya, sebelum menutup kegiatan pada pagi hari ini, ada yang dapat menyimpulkan kita hari ini membahas apa? Menyajikan serat buatan, Bu. Ya, betul ya. Hari ini kita membahas tentang menyajikan hasil serat buatan menggunakan uji bakar. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas menyajikan serat. Setelah mempelajari pertemuan pada pagi hari ini, kita membahas tentang menyajikan hasil uji bakar dari serat buatan. Minggu setelah ini kalian silahkan mengerjakan lembar evaluasi ya. Link evaluasi Bu Anissa kirim lewat WA Group. Silahkan kalian nanti mengerjakan. Bu Anissa tunggu sampai jam 9 malam. Evaluasi dapat dikerjakan hanya 1 kali. Silahkan kalian kerjakan. Nanti nilainya langsung muncul. Jadi sebelum mengerjakan silahkan kalian belajar terlebih dahulu. Seperti itu ya. Setelah kalian presentasi, kalian mendapatkan hasil uji bakar tersebut, silahkan kalian mencermati lembar LKPD-nya. Lembar LKPD kalian diharapkan dapat menyusun laporan sesuai dengan hasil uji bakar kalian tersebut. Silahkan kerjakan laporan tersebut dengan rapi, dengan baik, dengan benar. Gimana caranya kalian menyusun laporan tersebut sesuai dengan kriteria yang Bu Anissa kasih. Kerangka laporan sudah ada di LKPD, silahkan kalian susun, kerjakan dengan rapi dan menarik, seperti itu ya. Sebelum Bu Anissa akhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Firlanda, silahkan pimpin doa. Mari kita mengakhiri pelajaran dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih untuk pertemuan pada pagi hari ini.
Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, jangan berkerumun ya, hindari kerumunan. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah, sehat selalu. Semoga pelajaran pada pagi hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Bu Anissa akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.